Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Azrul Fikradipin dari kelompok 1 akan mempresentasikan kepada kalian semua mengenai demokrasi berdasarkan UUD RI 1945. Jadi sejak proklamasi Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sudah menganut asas demokrasi. Nah, dalam pembuatan konstitusi ini juga termasuk dalam asas demokrasi tersebut, sehingga dapat terjadi perubahan konstitusi dalam Indonesia. Seperti ini periodisasi pemberlakuan konstitusi di Indonesia ada 4, yaitu pertama UUD 1945, lalu diganti menjadi Konstitusi RIS 1949 dan menjadi UUDS 1950, dan yang terakhir yang keempat yaitu UUD NRI tahun 1945 yang kita gunakan sekarang. Jadi tadi ada 4 konstitusi yang ada di Indonesia. Nah, yang ada pertama yaitu UUD 1945 yang terjadi selama 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Nah, UUD ini dibentuk oleh para pendiri negara saat rapat BPUPKI. Nah, di rapat itu para pendiri negara salah satunya yaitu Muhammad Yamin dan juga IR Soeharto memberikan usulan. Yang pertama, Muhammad Yamin memberikan usulan tentang asas Menteri Kerakyatan. Yang kedua, IR Soekarno memberikan usulan tentang mufakat atau demokrasi, di mana akhirnya terciptalah UUD 1945 yang memiliki asas demokrasi. Nah, di UUD 1945 ini terrealisasikan beberapa undang-undang pokok. Yang pertama yaitu mengenai penguasaan hak politik secara menyeluruh. Yang kedua yaitu perintah presiden itu dibatasi atau kekuasaan presiden dibatasi. Dan yang ketiga, terciptalah partai-partai politik di Indonesia. Nah, berikutnya ada konstitusi berikutnya yaitu UUD RIS, UUD Republik Indonesia Serikat, yang terjadi pada 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Nah, untuk UUD 1945 ini tidak serta-merta kita dibuang oleh para pemimpin, tetapi hanya digunakan di salah satu negara bagian Indonesia, yaitu di Yogyakarta. Nah, untuk UUD RIS ini juga ditetapkan oleh keputusan Presiden RIS nomor 48 31 Januari 1950, dan untuk pemerintahannya berubah menjadi dari awalnya adalah kesatuan menjadi feodal, dan untuk sistem pemerintahannya dari yang tadinya kepresidenan versi 19 UUD 1945 menjadi perimeter. Untuk yang ketiga, konstitusi ketiga adalah UUD sementara atau UUDS. Seperti namanya, sementara UUD ini digunakan untuk selagi menunggu oleh perubahan oleh para dewan konstituante untuk mengubah UUD negara Republik Indonesia Serikat. Yang dimana UUD sementara ini dilaksanakan selama 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Nah, hal ini UUD sementara ini tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 mengenai perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Serikat ke Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Itu UUDS 1950 sebutannya. Nah, selama UUD sementara ini itu terjadi gejolak yang membuat Indonesia mengalami perubahan 7 kali kabinet. 7 kabinetnya adalah sebagai berikut. Nah, berikutnya di UUD 11 RI tahun 1945 yang dilaksanakan atau dibuat pada 5 Juli hingga 19 Oktober 1958. Nah, karena UUDS atau Undang-Undang Sementara yang dilakukan pada tahun 1950 sering mengalami perubahan kabinet setiap tahun ya, sehingga dianggap tidak relevan. Soekarno pun berpidato pada 22 April 1959 hingga akhirnya dikeluarkan dekret presiden untuk membuat kembali agar konstitusi negara menjadi UUD NRI tahun 1945 kembali. Karena itulah dari 19 Oktober 1959 hingga sekarang kita masih menggunakan UUD NRI tahun 1945 sebagai B. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang ditetapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini
harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah proses perubahan atau perbaikan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Di Indonesia, amandemen dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus dilakukan dengan pedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. 1. Latar belakang perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa di Jakarta dan di daerah-daerah. Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air. Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi, serta terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada awal era reformasi pertengahan tahun 1998 terus berkembang baik oleh masyarakat, pemerintah, maupun kekuatan sosial politik termasuk partai politik. Tuntutan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi-fraksi MPR. Selanjutnya, MPR membentuk Badan Pekerja MPR untuk melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di tengah proses pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Panitia Ad Hoc 1 menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah proses perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan dasar negara Indonesia. Amandemen dilakukan melalui proses mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sendiri, yaitu melalui proses pembuatan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sejarah mencatat bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah mengalami perubahan melalui proses amandemen sebanyak 4 kali. Adapun hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut. A. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan pertama diarahkan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR. Perubahan pertama ini disahkan dalam sidang umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Perubahan pertama berfokus pada 3 materi pokok yang terdiri atas 9 pasal dan 13 ayat, yaitu 1. Bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. 2. Bab tentang Kementerian Negara. 3. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. B. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Perubahan kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan dalam sidang tahunan MP 2000, terdiri atas 25 pasal dan 51 ayat. Perubahan kedua meliputi pemerintahan daerah, hak asasi manusia, wilayah negara, dan atribut negara. Perubahan terdiri dari 7 materi pokok, yaitu 1. Bab tentang pemerintahan daerah. 2. Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Bab tentang wilayah negara. 4. Bab tentang warga negara dan penduduk. 5. Bab tentang hak asasi manusia. 6. Bab tentang pertahanan dan keamanan negara. 7. Bab tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. C. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan dalam sidang tahunan MPR pada 1-9 November 2001. Pada perubahan ketiga ini, ada materi baru terdiri atas 23 pasal dan 64 ayat, menyangkut tentang pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, pemilihan umum, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Adapun cakupan materinya adalah sebagai berikut. 1. Bab tentang bentuk dan kedaulatan. 2. Bab tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat. 3. Bab tentang kekuasaan pemerintahan negara. 4. Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah. 5. Bab tentang pemilihan umum. 6. Bab tentang hal keuangan. 7. Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan. 8. Bab tentang kekuasaan kehakiman. D. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan MPR dalam sidang tahunan pada 1-12 Agustus 2002. Pada perubahan keempat ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan lagi dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1998 oleh DPR. Perubahan ini terdiri atas 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, serta 23 ayat. Adapun materi perubahan antara lain mengenai pelaksanaan tugas kepresidenan, pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, Bank Sentral, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban pemerintah untuk membiayai sistem jaminan sosial, perubahan UUD, aturan peralihan, dan aturan tambahan.